Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang pengembangan materi IPS berdasarkan permasalahan. Baiklah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan apa itu IPS dan tujuan pembelajaran IPS. IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat memiliki berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek mental, aspek budaya, dan aspek hubungan sosial, di mana tujuan pembelajaran IPS ini tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, melainkan juga pembinaan peserta didik untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan tersebut di tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan tentang merancang dan pengorganisasian bahan ajar IPS berdasarkan permasalahan. Nah, pengorganisasian bahan ajar IPS ini berdasarkan permasalahan, kita harus menggunakan sebuah pendekatan, yang dimana sering kita sebut dengan pendekatan interdisipliner. Nah, terus model pembelajaran ini pada hakikatnya menuntut atau memungkinkan peserta didik secara aktif dapat mencari, menggali, dan menemukan informasi atau konsep serta prinsip-prinsip secara holistik atau otentik yang dikemukakan di Depdikbud pada tahun 1996. Nah, salah satunya itu adalah memadukan kompetensi dasar. Nah, terus melalui pembelajaran terpadu ini, pada hakikatnya peserta didik siapa secara langsung menerima pengalaman, dan dari pengalaman itu maka peserta didik dapat menambah kekuatan atau menyimpan informasi atau kesan-kesan yang mereka pelajari. Nah, dengan demikian peserta didik dilatih untuk menemukan sendiri konsep yang mereka pelajari. Pendekatan pembelajaran terpadu, program pembelajaran disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Pengembangan pembelajaran terpadu dalam hal ini dapat mengambil suatu topik dari suatu ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, diperdalaman dengan cabang-cabang ilmu lainnya. Topik atau tema dapat dikembangkan dari isu, peristiwa atau permasalahan yang berkembang, bisa membentuk permasalahan yang dapat dilihat dan dapat dibicarakan dari berbagai disiplin atau sudut pandang. Contohnya banjir, pemukiman kumuh, potensi pariwisata, iptek, mobilitas sosial, modernisasi, relokusi yang dibahas dari berbagai disiplin ilmu sosial. Adapun pendekatan perorganisasian bahan ajar IPS menggunakan satu model integrasi berdasarkan topik atau tema. Dalam pembelajaran IPS berdasarkan keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait, misalnya kegiatan ekonomi penduduk dalam contoh yang dikembangkan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang tercangkup dalam IPS. Kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi visi geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Secara sosiologis, kegiatan ekonomi penduduk dapat mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat atau sebaliknya. Secara historis, dari waktu ke waktu kegiatan ekonomi penduduk selalu mengalami perubahan. Selanjutnya, penguasaan konsep tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi sampai pada taraf mampu menumbuhkan kreativitas dan kemandirian. Dalam melakukan tindakan ekonomi dapat dikembangkan melalui kompetensi yang berkaitan dengan ekonomi. 2. Model integrasi berdasarkan potensi utama. Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat. Sebagai contoh, potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata dalam pembelajaran yang dikembangkan dalam kebudayaan Bali, dikasih dan ditinjau dan faktor alam wisata dan kualitasasi serta perilaku kajian. Potensi utama yang terdapat di daerah, kompetensi dasar yang terdapat pada beberapa disiplin yang tergabung dalam IPS.
Yang ketiga, model integrasi berdasarkan permasalahan model. Pembelajaran terpadu pada IPS yang lainnya adalah berdasarkan permasalahan yang ada. Contohnya adalah pemukiman kumuh. Pada pembelajaran terpadu, pemukiman kumuh ditinjau dari beberapa faktor sosial yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Juga dapat dari faktor historis, kronologis, dan kualitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan norma. 4. Model correlated atau connected. Keterpaduan connected atau biasa disebut dengan correlated merupakan keterpaduan yang berangkat dari satu KD atau materi atau juga masalah, kemudian dicari hubungan dengan KD atau materi atau juga aspek yang lain. Pembelajaran terpadu model connected dilakukan dengan mengkaitkan satu KD atau satu pokok pembahasan dengan KD atau pokok pembahasan yang lain atau mengkaitkan satu konsep dengan konsep lain. 5. Model pembelajaran terpadu baik integral maupun correlate memiliki beberapa kelebihan antara lain: A. Adanya kemungkinan pemahaman antara bidang studi karena memfokuskan pada isi pembelajaran, strategi berpikir, dan keterampilan sosial dan ide-ide penemuan lain. B. Satu pembelajaran dapat menyangkut banyak dimensi sehingga peserta semakin diperkaya dan berkembang. C. Memotivasi peserta didik dalam belajar menjadi lebih tinggi karena pembelajaran lebih kontekstual dan problematis. D. Memberikan perhatian pada berbagai bidang yang penting dalam satu saat. E. Waktu pembelajaran lebih efektif dan efisien karena guru tidak perlu mengulang materi yang tumpang tindih. B. Merancang pembelajaran IPS SD berdasarkan permasalahan. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran terpadu ini ialah tergantung pada sesuaian yang direncanakan dibuat dengan kondisi dan potensi peserta didik, misalkan minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan. Penyusunan perencanaan ini ialah pembelajaran terpadu yang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pemetaan kompetensi dasar. B. Penentuan topik atau tema. C. Penjabaran perumusan kompetensi dasar ke dalam indikator sesuai topik atau tema. D. Penyusunan bahan ajar. E. Pengembangan silabus. F. Penyusunan desain atau rencana pelaksana pembelajaran. Itulah materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.